Wajib mengingatkan, wajib menegur, tentunya dengan kata-kata yang bijak. Bu, melanggar ya tadi ya? Seperti kita hakimnya. Melanggar ya? Itu pelanggaran, Bu. Itu bahaya, Bu. Jadi tidak sah hajinya, Bu. Ibu manasiknya di DT. Pasang di mana kupingnya? Dia melanggar, kita melanggar mulut. Ya. Dua-duanya melanggar. Jangan diam. Tegur dengan baik. Assalamualaikum Ibu atau Bapak. Sepertinya tadi saya ngelihat Bapak ini memakai peci sholat. Ya, di hotel sebelum kita tawaf nih Bapak sholat dulu atau sholat syukur wudhu mungkin di dalam hotel. Tapi tadi pakai peci nih Pak. Bapak ini sekamar nih ya. Oh iya ya. Oh iya maaf Pak. Itu Bapak berarti sudah menurut manasik kita yang pelajari itu melanggar aturan ihram Pak. Kambing Pak satu. Wah saya gak bawa bekal nih. Nah kasih makan lah orang miskin. Nah di sana nggak ada orang miskin. Itu aja kasih ke petugas toilet ya. Ke petugas kebersihan. Beliin berapa bungkus makanan ya. Harganya berapa, kasih nih. Puasa silakan kalau kuat. Ya, yang lain minum air zam-zam, siang-siang Bapak minum ludah. Dan air liur. Wajib. Iya. Apalagi di dalam hati, dia mah melanggar aturan, dosa. Gak mau dekat-dekat. Kan kita wajib berdakwah. Tawasobil haq wa tawasobis, saling mengingatkan. Agak berani dia mah sifatnya kalau kita mengetahui dia mah kesinggungan ya. Kemarin juga saya makan punya bawa kurma 3, dia nggak kebagi karena cuman kurang, dia ngambek. Nah, kelaporan ke Karu. Pak Karu atau ke Karong. Saya melihat dia, nanti teman saya itu namanya ini, sepertinya melanggar aturan ini. Coba tolong ke sama Pak Karong. Nah, sampaikan ke Pak Karong. Nah, kalau masih, saya enggak ngaku. Nah, coba ke pembimbing ibadah. Boleh telepon saya lah. Kadang di mana? Oh di sini. Lagi di tawaf. Ini ibu ini atau bapak ini melanggar. Oh ya keluarkan. Keluarkan damnya. Tetapi kalau kekeh tidak mengakui bahwa itu pelanggaran, ya sudah kita terlepas diri. Yang penting kita sudah mengingatkan. Oleh Karu sudah, oleh Karom sudah, oleh kepala rombongan sudah, oleh kepala departemen agama sudah, Kemenag, oleh petugas Kemenag sudah, bahkan oleh Pak Jokowi juga sudah. Itu biar aja. Itu udah tanggung jawab dia sendiri. Tapi tugas kita adalah mengingatkan dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan lemah lembut. Itu. Enggak, pemahaman saya ini tidak, memang sih kata Kang Dadang ini melanggar sih. Tapi pemahaman saya dari kitab yang saya pelajari, kitab ini, wah, apanya luar biasa. Ini tidak melanggar. Nah, kalau itu hindari perdebatan. Kalau begitu ya baik, mohon maaf Ibu, selesai. Itu ya. Nah, cukup dulu, kita lanjut. Selanjutnya tadi ihram. Masih ada pertanyaan, Pak? Bapak, sebentar dulu, Bapak. Bentar ya. Nah, ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mengenai dam itu Pak Ustadz, misal kita lagi haji, sementara kita laksanakan dam, atau bisa juga kita selesai, terus di hari selanjutnya baru kita bayar damnya, atau gimana? Atau misalkan kita nanti damnya di Indonesia aja, puasanya 3 hari di tanah air gitu. Ya. Menyembelih kambing, mengasih makan, dam, itu harus di tanah haram, ya, harus di Mekah, nggak boleh di Madinah, di Mekah. Nah, dan itu dilakukannya bisa setelah selesai hajian, ya, sudah selesai hajian.
Nah, kecuali nanti ada aturan dam tamatu itu harus di tanggal 10 Zulhijjah atau di hari-hari nahar, di hari-hari tasyrik 11, 12, 13 itu. Kecuali puasa 10 hari. Nah, 3 hari di sana, 3 hari di Jakarta. Jadi di sana. Cukup, ada lagi? Ya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir sama tadi pertanyaannya, Ibu cuma boleh. Ya, Pak. Ibu-ibu biasa mau pingin kena dam dia. Iya Pak. Gini, hampir sama yang tadi Pak. Cuman saya berpikirnya dam ini kan mulai dari awal ya sampai dengan akhir kita hitung damnya ada berapa kali misalnya ya. Nah terus setelah berapa kali ada nggak tingkatannya gitu. Misalnya yang tadi yang paling mahal misalnya bayar kambing gitu ya Pak ya. Mungkin di bawahnya ada atau kalau kita mau ganti dengan kambing senilai berapa gitu. Nah itu kalau dihitung-hitung misalnya kita ada 10 kali pelanggaran, apakah 10 kali kambing gitu Pak? Iya Pak. Ya Pak. Cukup Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu kambing atau 10 mengasih 10 makan orang miskin itu untuk satu jenis pelanggaran. Nah, kalau Bapak lagi berihram berihram nih, perjalanan dari pesawat ya, baru sampai Bandara Jeddah, gunting kuku atau gigit kuku, satu kambing. Naik bis, pas naik bis dari Jeddah ke Mekah, nyambutin bulu-bulu, ya rambut, ini ada uban nih, uban juga rambut. Nah, satu lagi. Nyampe ke Mekah, ada pohon kurma, petikin 3. Nah, itu berarti 3 kambing. Jadi setiap pelanggaran 1. Jadi jangan melanggar lah insya Allah. Dan semuanya harus saling mengingatkan. Apalagi Pak Karu, Pak Karom, Bu Karu, Bu Karom, itu harus saling mengingatkan. Sebentar. Angkat tangannya yang jadi Ibu Karu. Mana Ibu Karu? Ibu Karu, angkat tangannya Ibu Karu. Ibu Karom, Ibu Karom, Ibu Karu dan Ibu Karom angkat tangannya. Nah, baik kepada yang jadi karom, yang jadi karu ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan amal ibadah. Mungkin ada beberapa ibadah yang sedikit bukan terbengkalai ya, sedikit berkurang karena harus mengontrol, mendampingi jamaah yang lain, tapi akan menjadi ibadah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala asal ikhlas mengerjakannya. Maka para istri, para ibu karu, ibu karom dampingi terus ya. Dan hanya sebentar selama di sana aja. Dan ibu jamaah yang lainnya harus dengarkan instruksi dari karom, dari karu. Apalagi mengenai dokumen keberangkatan, kepulangan dan sebagainya ya. Baik, kita lanjut ya. Pertanyaannya nanti. 1 ihram. Ihram itu apa? Niatan untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Di mana tempat berihram? Di Mikot. Gelombang 1 di mana? Di Bir Ali. Kalau kita gelombang 2 di dalam pesawat searah atau sejajar dengan area Mikot Yalamlam. Ya, kita tidak tahu apakah nanti lewat Yalamlam atau mana, yang penting nanti ada informasi. Setelah itu, setelah kita mengucapkan niat, baik umroh ataupun haji, berlakulah larangan ihram. Ketika kita melanggar larangan ihram, dengan jujur akui dan keluarkan damnya, dendanya. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Yang kedua adalah tawaf.
Ya. Bukan yang kedua, selanjutnya adalah tawaf. Karena nanti ketika haji setelah ihram bukan tawaf, tapi wukuf ya. Nah, ini mah aktivitas yang akan kita lakukan ya. Yang selanjutnya adalah tawaf. Selanjutnya kita akan tawaf. Nah, inilah tawaf, suasana tawaf. Ada lantai dasar, lantai utama, lantai 2, lantai 3. Yang kalau tanpa atap itu lantai 3 ya, itu tanpa atap. Bisa 2 jam itu. Silakan coba ya. Baik, tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad. Tes. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad. Mana Hajar Aswad? Nah, sini. Dari sini. Dan searahnya sini. Ini Hajar Aswad. 1 dari sininya Bu. 1 sampai sini. 2, 3. Jangan sampai 7 sampai sini keluar. Ini tekaci. Karena belum melewati Hajar Aswad. Putaran ke-7 langsung keluar. Ini gak sah, berarti tetap hitungannya 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yatawwafu bil baitil atiq. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu, yaitu Baitullah. Macam-macam tawaf. Nah, ingat-ingat ya. Yang pertama ada yang namanya tawaf kudum. Tawaf kudum disyariatkan bagi orang yang datang dari luar Makkah sebagai penghormatan kepada Baitullah. Tawaf kudum dikerjakan bagi yang berhaji ifrad atau qiron dengan berpakaian ihram. Jadi yang berhaji dengan cara ifrad dan qiron itu langsung tawaf. Nyampe ke tanah Masjidil Haram langsung tawaf, namanya tawaf kudum. Adapun bagi orang yang berniat ihram untuk umroh secara haji tamatu, tidak ada kewajiban untuk mengerjakan tawaf kudum. Terus tawaf apa dong? Nah, yaitu tawaf umroh. Ini yang kedua. Tawaf umroh. Tawaf umroh termasuk salah satu rukun umroh yang harus dikerjakan oleh orang yang berikhram untuk umroh dengan berpakaian ihram. Ibadah umroh akan menjadi rusak atau tidak sah jika meninggalkan tawaf umroh. Tawaf kudum bagi apa? Bagi yang datang dari kota di luar kota suci Mekah atau yang berhaji secara ifrad atau qiron, namanya tawaf kudum. Makanya nanti ada niat di dalam hati. Kita mau ngerjain tawaf. Yang kita umroh niatnya tawaf ifadah. Nah, yang kita lakukan adalah tawaf umroh. Yang ketiga ada tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah termasuk salah satu rukun haji. Ibadah haji menjadi rusak, tidak sah jika meninggalkan tawaf ifadah. Tawaf ifadah dikerjakan setelah melempar jumroh akobah atau di hari-hari tasrik atau sebelum meninggalkan kota suci. Nah, kita akan lebih bahas ya. Kemudian ada tawaf tatawu. Apa itu tawaf tatawu? Ada tawaf sudah. Dilakukan kapan saja dengan berpakaian biasa. Ya, namun tidak boleh dilakukan jika memang masih memiliki kewajiban tawaf lainnya. Jangan sampai dia belum tawaf ifadah, tawaf sunnah, tawaf ifadah dulu. Karena itu yang rukun. Pas masuk ke umroh nih, pas masuk Masjidil Haram,
salam saya mau tawaf sunnah dulu tawaf. Setelah itu tawaf lagi, tawaf apa? Tawaf umroh. Jangan, nggak boleh. Langsung tawaf umroh. Karena ada yang, jadi tawaf sunnah ini ketika Bapak selesai hajian atau selesai umroh ke Masjidil Haram langsung tawaf 7 putaran pakai sarung, pakai peci, ya pakai biasa baju gini. Selesai tawaf tidak lanjut sa'i, ya nggak ada sa'i sunnah. Minum air zam-zam, zikir dulu, baca Al-Quran, segar lagi, tawaf lagi. Itu namanya tawaf tatawu atau tawaf sunnah. Yang kelima tawaf wada, yaitu tawaf disebut pula tawaf perpisahan, berpakaian biasa. Jadi jangan pakai kain ihram ya, pakai pakaian biasa ya. Dan dikerjakan ketika hendak meninggalkan kota suci Mekah. Jadi ketika ada informasi, Ibu Bapak sekalian, ini gelombang 2, besok hari itu tanggal ba'da duhur jam 2 waktu Saudi, maka kita akan ke Madinah. Nah, gelombang kedua kan Madinah belakangan ya. Ke Madinah. Maka kita akan tawaf wada setelah melaksanakan sholat duhur. Bapak Ibu makan, habis makan azan, sholat duhur ya. Sholat duhur di Masjidil Haram berjamaah. Setelah sholat duhur langsung tawaf wada. Setelah tawaf wada tidak usah sholat sunnah di belakang makam Ibrahim. Langsung angkat tangan doa, ya Rob, undang kembali hambamu ke Baitullah ini. Undang kembali keluarga, keturunan, anak, cucu, cicit terus. Undang kembali, undang saudara-saudaraku, adik, kakak, semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah biasanya di sanalah air mata berderai sebagai perpisahan kita dengan Baitullah. Karena boleh jadi itulah terakhir kita melihat Baitullah. Minta kepada Allah. Boleh jadi Bapak yang sekarang haji, yang pernah umroh, pernah doa begitu ya. Ya Allah undang kembali ke tanah suci. Maka ibu sekalian doa ketika tawaf wada. Mau sedang tawafnya atau sesudahnya. Ya Allah undang kembali. Setelah itu tinggalkan Masjidil Haram. Masuk ke bis. Langsung. Tidak ada aktivitas sholat lagi ke Masjidil Haram dan sebagainya. Maka dengarkan informasi dari Karom. Dari Karom jam berapa kita berangkat. Jam berapa kita tawaf wada. Bukan selesai umroh ya, haji mah selesai nanti hajian pas mau ke Madinah gitu. Walaupun kita jalan-jalan dulu tuh ya, ke mana gitu ya, ke Girona atau kemana tapi itu kita kan balik lagi ya, balik lagi ke Mekah. Nah, ini mah terakhir kali ketika kita mau ke Madinah dan lanjut nanti dari Madinah ke tanah air. Itu tawaf wada. Baik, selanjutnya syarat-syarat tawaf. Sebagaimana sholat, maka tawaf pun ada syaratnya. Yang pertama berniat untuk melakukan tawaf. Tawaf apa yang akan kita lakukan? Niatnya dalam hati. Jangan sampai tadi tawaf kudum. Berarti Bapak jadi ifrad ya. Atau tawaf ifadah. Itu kan belum hajinya juga. Ibu Bapak niatnya dalam hati. Niat tawaf umroh ketika umroh. Nanti pas hajian tawaf ifadah niatnya dalam hati tawaf ifadah. Jadi ada niat. Tawaf apa yang akan dilakukan? Niat di dalam hati. Yang kedua suci dari hadas dan najis. Karena tawaf adalah seperti sholat. Maka harus dalam keadaan punya wudu. Tidak berhadas. Maka jika batal wudu, segera berwudu dan mengulangi putaran yang batal tersebut. Coba saya balik lagi ke sini. Nah. Putaran sini. 1, 2. Pas putaran ketiga. Bapak kentut. Walaupun tidak bunyi. Tetapi terasa dan kanan kiri pada pingsan. Itu berarti. Waduh batal
Apakah dilanjutin tawafnya? Batal berarti. Ya, karena harus dalam keadaan suci. Maka bapak atau ibu harus keluar dulu. Ikuti aja putarannya. Set, keluar ke tempat wudhu. Di mana ke tempat wudhu? Di dalam Masjidil Haram itu ada keran-keran atau air zam-zam yang bisa digunakan untuk wudhu. Kalau nggak ada, ya keluar jauh. Makanya ketika masuk Masjidil Haram, lihat dulu survei. Oh, ini tempat wudhu di dalam masjid. Bukan WC, ya boleh kencing di dalam Masjidil Haram. Kalau ke toilet ya di luar Masjidil Haram. Tayamum boleh tidak? Pas di depan kita ada orang Afrika. Kulitnya kelihatan, wah ini dia banyak debu. Nah, sudah tayamumnya tidak sah, mulutnya itu melanggar aturan. Menghina makhluk Allah. Kan hitamnya kayak gini, Bu, hitamnya asli. Tebal sekali debunya. Siapa nih? Tayamum. Pas diusap, mana debunya? Ada lengket, teringat. Waduh, atau nempel kita usapkan. Nah. Kenapa tidak boleh tayamum? Karena di dalam Masjidil Haram masih melimpah air. Ada air zam-zam, nggak ada air biasa. Air zam-zam. Kemudian biasanya di bawah tangga tuh ya, ada keran-keran untuk berwudu. Mungkin yang pernah umroh melihatnya. Nah. Waktu saya umroh nggak lihat, nah berarti Bapak kurang keliling. Saya juga baru pertama kali ada di bawah tangga, di bawah tangga. Lantai 2 menuju ke pelataran umroh. Nah di bawahnya ada keran-keran. Bagaimana kalau ibu yang batal? Suami antar. Tidak boleh berwudu berwudu sendirian. Harus antar suaminya. Artinya apa? Suaminya membatalkan diri. Tidak batal, tidak usah wudu. Cukup ibunya yang berwudu. Selesai wudu. Wah ketinggalan jemaah, rombongan. Biarin aja. Memang kalau batal ibu harus serombongan membatalkan diri kan. Nah. Bapak, ibu yang batal, kemudian habis wudu, kemudian diantar sama bapak, berarti bapak juga ikut membatalkan itu putaran. Maka kembali ke sini. Melanjutkan putaran keberapa tadi batalnya? Putaran ketiga, lanjutkan dari sini. Ya niat, ya Allah saya melanjutkan tawaf putaran ketiga. Saya gak ingat di mana batalnya. Maka kalau gak ingat di mana tempat batal wudunya, ulangi dari sini. Putaran ketiga. Kan batalnya lagi. Aduh kalau satu mah. Wah Bapak repot Pak. Putaran ke-1 batal, wudu lagi. Diulang deh. Baru 6 bulan. Jadi bukan diulang lagi pada putaran pertama, tapi ulangi putaran yang batal tersebut. Pas putaran ke-7 batal, di sini batalnya. Aduh, 2 langkah lagi ke Hajar Aswad, batal. Jangan nggak ada orang yang lihat ini, nggak ada yang mengisap juga. Dah, Allah Maha melihat, malaikat mencatat. Nah, nanti pasti akhirat. Ya Allah, mana pahala tawaf saya? Kata malaikat, naon kamu mah tidak sah, tawafnya ke-7 mundur. Belum nyampe finish ya. Nah, maka tetap batal. Kemudian wudu sambung dari sini. Kalau ingat ya ulang aja dari 1. Maksud saya dari sini putaran ke-7. Pokoknya putaran yang batal tersebut. Ya lebih amannya memang kalau tidak ingat di mana tempat batal wudunya, nah dari start aja, dari Hajar Aswad dengan niat tawaf putaran yang batal tersebut. Paham ya? Oke. Di mana kita? Ini lanjut ya. Yang ketiga, menutup aurat. Ya tertutup auratnya. Makanya pastikan bapak-bapak yang pakai kain ihram 2 helai itu harus tertutup pusarnya. Ikatannya harus kuat, jangan sampai keinjak-injak. Makanya di atas mata kaki ya aturannya, kemudian di atas pusar itu aturannya, jadi supaya tidak melorot.
Ibu, pastikan kerudungnya selalu diperiksa. Karena itu aurat. Kena dam nggak? Enggak, karena itu mah tidak sengaja. Maka, Bu, rambutnya, oh iya. Ya. Kelihatan betul aja, segera aja betulin. Ya. Apalagi dilakukan di dalam Masjidil Haram. Dilakukan di luar Ka'bah dan di luar Hijir Ismail. Jangan masuk ke dalam Hijir Ismail ketika tawaf. Karena itu sama dengan memasuki Ka'bah. Nah, nanti mudah-mudahan ada sesi tentang sejarah Ka'bah. Apalagi sekarang ditutup kan. Nah. Kemudian Ka'bah berada di sebelah kiri nih, jangan sebelah kanan. Kalau Ka'bah hanya ketika tawaf ada sebelah kanan, berarti ada dua kemungkinan. Bapak salah muter melawan arah atau mundur. Nah, sebelah kiri pastikan Ka'bahnya. Dilakukan sebanyak 7 kali putaran dimulai dari Hajar Aswad. Dilakukan berturut-turut. Kecuali ada keperluan darurat seperti tadi ya. Batal wudhu. Ah, itu kan keperluan. Bagusnya memang minta kepada Allah tuh Ibu. Sebelum tawaf itu. Bagi yang suka. Karena itu setan akan mengganggu. Was-was. Apakah kentut atau tidak seperti sholat gitu. Ya, kentut atau tidak. Nah, ambil yang yakin. Ya, makanya bisikin ke perut. Hei perut, tolong saya mau tawaf. Bantu jangan ganggu ya. Bagaimana bicara? Kendalikan perut kita. Jangan dikendalikan oleh setan yang akan membisikin was-was. Kentut tidak. Ambil keputusan. Tidak. Gitu ya. Dan kalau kentut, buang air angin sepoi-sepoi, akui, jujur. Jangan ikut-ikutan nyari. Ya. Karena kentut itu adalah barang udara yang susah dicarinya. Kenapa? Karena yang pelaku kentutnya pun ikut nyari. Bawa kentut siapa? Oh iya siapa ya? Siapa yang kentut? Padahal dia. Jangan sampai begitu ya. Aduh. Nah, selanjutnya sunah-sunah dalam melaksanakan tawaf. Yang pertama, ketika mau tawaf bagi laki-laki, lakukan ittiba, terbuka pundak bagian kanannya. Yang tadinya tertutup, maka ketika mau tawaf, terbuka. Berjalan bagi yang mampu, yang tidak mampu berjalan dapat menggunakan kursi roda. Tapi insya Allah sehat semua ya. Yang repot memang tahun-tahun sebelumnya itu ada bapak yang naik kursi roda, pakai tongkat. Masalahnya nggak ada pendampingnya dari keluarga. Karom kan membawahi 40 orang kan gimana? Nah, repot kan. Nah, makanya singsa rehat. Kemudian menyentuh Hajar Aswad lalu menciumnya ketika akan tawaf di Hajar Aswad ya, itu disunahkan menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya. Tapi itu gak mungkin. Kalaupun mungkin ada dua kemungkinan. Kita terzolimi orang, kesikut, atau kita nyikut orang. Pada itu sunnah. Jangan sampai kita mengejar yang sunnah, tapi kita melakukan yang haram. Apa haram? Itu nyikut muka orang. Kalau tidak bisa, jika tidak memungkinkan, cukup mengusap Hajar Aswadnya dengan tangan. Susah. Bismillahirrahmanirrahim. Cium tangannya. Nah, sekarang kan masih ditutup ya. Nah, ini mah kalau keadaan normal ya. Saya membayangkan kalau normal. Kalau itu juga kesulitan, maka berisyaratlah dengan tangan ke arah Hajar Aswad dengan menyebut nama Allah dan bertakbir. Angkat tangan kanannya. Nih, di Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'bah, sudut Hajar Aswad. Bismillahi wallahu akbar. Putaran pertama, putaran kedua, angkat lagi. Bismillahi wallahu akbar. Itu setiap sejajar dengan Hajar Aswad. Yang di belakang jangan dia lagi di rukun Yamani. Teman saya tuh kelompok rukun 1 sudah duluan tuh. Gitu-gitu kan. Masih. Nah, nanti aja pas sudah lurus. Bismillahi Allahu Akbar. Nanti prakteknya besok ya. Besok kita praktekkan. Suka ada mulai yang lucu tuh ya. Yang sudah sejajar Hajar Aswad sudah angkat tangan. Yang belum sejajar ikut-ikutan angkat tangan. Nah, makanya besok nih kita praktek.
Jangan kesiangan Buya bangunnya. Kemudian apa lagi? Bagi laki-laki berjalanlah dengan ramal, lari dari kecil. Kalau ibu-ibu jalan biasa. Kapan lari dari kecil itu? 3 putaran pertama, 1, kedua, dan putaran ketiga. Itu pun lihat kondisi. Kalau lagi padat-padatnya jangan memaksakan lari. Apa-apa lari di tempat, jalan aja biasa. Kan itu sunnah. Kalau longgar lari, kalau padat nggak usah, jalan biasa. Apalagi di belakangnya ada istri yang megangin kain ihram ya. Oh itu gusur ya. Gusur jangan salah. Pas lepas, si ibunya nggak ada pegangan, megang suami orang kan bahaya itu. Ya, ikuti kalau memang bawa istri di belakang atau di sampingnya, ikuti ritme istri ya. Jangan ikuti. Pak, saya kan sudah lari. Ya Bapak, kalau kosong, kalau lagi padat sudah. Kemudian menyentuh, mengusap rukun yamani tanpa menciumnya dan bertakbir. Ketika rukun yamani kita melewati rukun yamani, sejajar dengan rukun yamani, kalau bisa, usap sambil bertakbir Allahu Akbar. Kalau nggak bisa, lewat aja. Ya, lewat saja. Tidak mesti berisyarat juga. Kemudian berzikir dan berdoa dengan khusyuk di setiap putarannya. Nanti ada doa khusus nih. Di antara rukun yamani dan hajar aswad. Doa itu sapu jagat kalau kata ibu-ibu. Nanti saya sampaikan doa-doa. Ibu-ibu yang panjang doanya yang pendek atau yang sedang? Ibu yang panjang lah ya doanya. Insyaallah. Selesai tawaf, apa sunahnya? Sunah setelah melaksanakan tawaf adalah bagi laki-laki menutup kembali pundak bagian kanannya, kemudian sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, berdoa di multazam atau searah dengannya, kemudian minum air zam-zam sambil berdiri dan berdoa menghadap ke arah Ka'bah. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa sifaan min kulli da'in. Ya doanya setelah baca bismillah, kemudian doa ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit. Minumnya disunahkan sambil berdiri, boleh juga duduk ya, sambil menghadap Ka'bah. Ini Bapak membelaking Ka'bah nih. Nah, mungkin lupa. Jadi selesai tawaf, Bapak-bapak tutup lagi pundak bagian kanannya, kemudian ke belakang makom Ibrahim ya. Kalau penuh di belakang makom Ibrahim, di mana saja yang kosong, sholatlah ba'da tawaf 2 rakaat. Rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Cukup 2 rakaat saja. Kemudian geser sedikit searah dengan multazam doa. Doanya apa? Bebas. Doa terbaik. Setelah itu sebelum ke tempat sa'i minum dulu air zam-zam. Sa'i. Kemudian kita akan melakukan sa'i. Apa itu sa'i? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 158. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas safa wal marwata min syairillah. Sesungguhnya safa dan marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Ini perintah sa'i. Sa'i dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik. Di mana cara menghitungnya? Dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali, hitungan ganjil tuh. 1, 3, 5, 7. Dan dari Marwah ke Safa dihitung 1 kali. Bilangan genap 2, 4, 6. Sehingga hitungan ketujuh di mana?
di Bukit Marwah. Jangan sampai hitungan ketujuh ibu di Bukit Sofa. Itu ada dua kemungkinan. Baru 6 atau kelebihan 8. Jangan terlampau soleh ya 8. Awas jangan salah hitung. Beda dengan tawaf. Kalau tawaf itu dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad. Jangan sampai dari Bukit Sofa putar lewati Bukit Marwah kemudian nyampe ke Sofa 1. Itu kapan selesainya? Yang lain sudah tahalul ibu udah masih ngap-ngapan. Jadi dari Bukit Sofa ke Marwah 1. Dari Marwah ke Sofa 2. Itu kan. Dari Sofa ke Marwah 3. Dari Marwah ke Sofa 4. Terus terakhir yang ke-7 kita posisinya berada di Bukit Marwah. Nah, di sini kita start di Bukit Sofa. Ini ada, mungkin yang pernah umroh pernah lihat ya. Tapi kita gak bisa naik, ini asli. Gak bisa naik ke bukitnya. Kemudian kita menuju Bukit Marwah. Nah, ini bisa naik nih. Dan sudah dilapisi pelapis supaya nggak licin, supaya nggak runcing batu-batuannya. Jadi bisa duduk-duduk di sini. Nah, sambil berzikir jangan duduk selfie. Nanti ada adab-adabnya ya. Jangan sampai pahala tawaf kita hilang dengan selfie. Sunah-sunah sa'i. Suci dari hadas, najis. Dari hadas, dari najis. Kemudian menutup aurat. Tetapi jika berhadas sa'inya tetap sah, tidak batal. Berbeda dengan tawaf. Kalau tawaf kentut maka harus berwudu dulu. Kalau lagi sa'i jantut, nah ayo lanjut aja. Bahkan kalau lagi sa'i, haid, aduh, ngocor nih kata ibu teh. Pak, apa? Ngocor. Tamu nih datang, lanjut aja. Karena tempat sa'i itu bukan bagian dari Masjidil Haram. Tapi bangunan bukit yang nempel dengan bangunan Masjidil Haram. Persis seperti rumah atau makam Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Itu tidak termasuk masjid. Tetapi karena nempel dengan masjid. Perlu dipahami kan? Itu makam Rasul di Masjid Haram bukan. Itu di luar area Masjid Nabawi. Cuma nempel satu bangunan. Nah, maka yang sa'i karena ini bukan masjid, cuma nempel ke bangunan Masjidil Haram, ya, walaupun boleh di sana sholat, maka yang sa'i kalau batal lanjutkan, kalau haid lanjutkan. Sa'i dikerjakan setelah tawaf di Baitullah. Lakukannya setelah tawaf, jangan kembali. Dilakukan berturut-turut tanpa ada selang kecuali ada keperluan darurat. Apa keluar dulu kebelet, wah WC. Biasanya dari tempat saya itu lebih dekat ke toiletnya dibanding dari tempat tawaf. Berjalan bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu berjalan dapat menggunakan kursi roda, di tengah ada jalur khusus. Bagi laki-laki berlari-lari kecil di antara kedua tanda lampu hijau. Ibu-ibu biasa saja. Kemudian ya berzikir, berdoa dengan khusyuk di setiap perjalanan sa'i, terutama dianjurkan berzikir dan berdoa ketika menuju Bukit Sofa dan di atas Bukit Sofa dan Marwah sambil menghadap ke arah Ka'bah. Dan juga berdoa ketika melintasi lampu hijau. Nah, jadi di Bukit Sofa sebelum kita turun ke Bukit Marwah, angkat tangannya. Ibu-ibu secukupnya aja, jangan begini. Beda bapak-bapak. Sesuai dengan kebutuhan. Makin banyak kebutuhan makin angkat. Doa di sana, nanti ada doanya. Selesai sa'i. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah wukuf. Al-hajju Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Apa itu wukuf? Wukuf di Arafah adalah rukun haji yang paling penting. Siapa yang luput dari wukuf di Arafah, hajinya tidak sah. Makanya jangan heran nanti akan banyak ambulan itu yang ngangkut yang sakit. Setelah wukuf beberapa saat kembali lagi ke rumah sakit.
Yang dimaksud wukuf adalah hadir dan berada di daerah mana saja di area Arafah. Ada di Jabal Rahmah. Nah, kita mah tidak di sana, ya, agak jauh dengan Jabal Rahmah. Walaupun dalam keadaan tidur, sadar, berkendaraan atau duduk, berbaring atau berjalan, baik dalam keadaan suci ataupun tidak suci. Makanya yang haid pun dipersilakan untuk wukuf di Arafah. Waktu dikatakan wukuf di Arafah adalah waktu mulai dari matahari tergelincir, waktu zawal, ya, pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah hingga waktu terbit fajar subuh atau masuk waktu subuh pada hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah. Jika seseorang wukuf di Arafah selain waktu tersebut, wukufnya tidak sah. Ya. Jadi di hari tanggal 9, ya, kemudian malamnya bisa sampai keesokan harinya tanggal 10 Zulhijjah. Nanti kapan kita meninggalkan Arafah? Nah, selanjutnya adalah sunnah wukuf di Arafah. Apa saja yang dikerjakan pada hari Arafah? Jamaah haji dalam keadaan tidak berpuasa. Jangan terlalu soleh, ya. Puasa enggak. Yang disunahkan puasa itu yang di tanah air, yang tidak berhaji. Apakah yang di tanah suci boleh berpuasa? Boleh, kalau tidak melakukan ibadah haji. Ini mah jemaah haji yang sedang di Arafah. Itu jangan puasa, ya. Jika memungkinkan sebelum wukuf di Arafah turun sebentar di Masjid Namirah hingga masuk waktu zuhur. Itu pun kita kalau tahu mana Masjid Namirahnya, kalau enggak ya enggak lewat. Langsung aja ke tempat tenda kita di Arafah. Kemudian sunahnya lagi menyimak khutbah Arafah sebelum melaksanakan sholat duhur. Setelah menyimak khutbah Arafah di dalam tenda, lalu mengerjakan sholat duhur dan asar dengan jamak dan dikosor dengan satu azan dan dua koma. Contoh, habis mendengarkan khutbah Arafah, kemudian azan, setelah azan qomat laksanakan sholat duhur dikosor 2 rakaat. Kemudian muazin qomat lagi, nanti dipilih siapa yang muazannya, yang jadi muazin. Qomat lagi, kemudian kerjakan sholat asar 2 rakaat dijamak takdim qosor. Jangan 4 rakaat, sunahnya memang di jamak dan di qosor. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Diselang dengan qomat 2 kali. Kemudian ketika wukuf, berupaya semaksimal mungkin untuk berkonsentrasi, berzikir, berdoa, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai sholat duhur dan asar, silakan menyebar di bawah tenda, di bawah pohon. Silakan. Kerjaan kita apa? Zikir dan berdoa. Itulah di saat Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hambanya yang sedang berwukuf. Dan di saat itulah saat-saat banyak manusia yang dibebaskan dari neraka. Semoga kita termasuk di dalam. Dan di saat wukuf itulah adalah saat terbaik ketika berdoa. Minta doa. Pasti dijawab. Ketika tidak jamaah umroh suka ke sana, ke Arafah. Tapi itu mah hanya lihat aja. Nah, doa terbaik itu, wukuf itu di Arafah terikat dengan waktu tanggal 9 Zulhijjah. Doanya di mana? Kemana? Menghadaplah ke arah kiblat. Nanti ada pelangnya atau udah di handphone kiblat kan tinggal di setel aja ya. Oh ke sana. Sambil mengangkat tangan, enggak juga tidak apa-apa. Yang penting khusyuk, ya Allah. Ya Allah. Fokus kita kepada akhir. Gimana kalau ingat anak? Bayangkan wajah anak, doakan di sana. Ingat orang tua yang masih ada, doakan orang tua. Robi firli wali. Ingat orang tua yang telah sudah tiada, Allahumma gfir lahum warhamhum. Ingat saudara atau keluarga yang sudah meninggal, doakan, ya Allah ampuni dosa-dosa. Oh doa.
Kenapa kita harus banyak zikir dan doa? Nggak ada kerjaan masalahnya. Nggak ada kerjaan lain maksudnya. Kenapa? Selesai sholat, duhur dan asar, itu kan waktu asar datang. Kita nggak sholat asar, kan sudah. Jadi dari waktu duhur sampai menjelang maghrib, kerjaan kita adalah zikir dan doa. Membaca Al-Quran boleh, silakan baca Al-Quran. Makan boleh nggak makan, silakan, nanti ada prasmanan. Mandi boleh silakan. Tapi keluar kamar mandi pakai pakaian ihram segera. BAB silakan, bebas. Ikuti adab-adabnya, ke WC dan sebagainya. Ngobrol boleh ngobrol, tapi yang bermanfaat. Curhat sama suami silakan, saling memaafkan. Ya Allah, maafin ma, ya Pak, saling memaafkan. Tidak keluar meninggalkan Arafah kecuali setelah matahari terbenam menjelang maghrib. Oke, itu kegiatan kita di Arafah. Kalau bisa makan pun bagian dari zikir. Ketika lihat kita prasmanan makan, tafakuri dulu. Ya Allah, ini nasi dari mana? Orang Mekah kan makanannya roti gandum. Kok ada nasi? Ini nasi dari mana? Beda bentuknya. Oh, nasinya dari India. Karena panjang-panjang. Nggak ada dari yang Kerawang. Ini ada daging sapi. Sapinya dari mana? Ya. Oh, tafakuri, ya Allah. Ini ada sambal. Tafakuri sehingga makan plus air mata di sana. Nikmatnya makan, tetapi dia menikmati bukan hanya menikmati makanan, tetapi menikmati rasa syukur. Coba kalau kita kumpulkan berasnya, nasinya dari mana, ada ayamnya dari mana. Susah nyari ayam di padang pasir gitu. Allah datangkan, plek, kita tinggal makan aja. Itu makan bisa bercucuran air mata. Maka makanlah sambil berzikir, sambil tafakur. Itu ibu bapak sekalian. Oke, kemudian kita akan mabit di Muzdalifah. Ibu, aktivitasnya begini. Ke Muzdalifah, ya, kemudian kita akan sholat, bergeletakan kayak gelandangan. Mau presiden, mau gubernur, mau polisi, mau tentara, di sini aja bergeletakan begini. Dan mengambil mengambil batu. Untuk melempar suami, melempar suami, melempar setan, melempar jumroh. Baik. Bacakan Kang Amin. Al-Baqarah 198. Demikian di mana? Bapak kalau pinjam kembaliin dong, Pak. Kena adab berarti. Saya agak kurang kelihatan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, Muzdalifah. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Dulu itu kita itu tersesat. Kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, kita itu tersesat. Gak tahu harus kemana hidup ini. Gak tahu, gak ngerti. Apakah hidup di dunia ini hanya kerja, dapat uang, makan, nikah, beranak, ibu-ibu. Apakah itu aja? Enggak. Anak akan besar, akan pergi meninggalkan kita. Punya suami, punya istri.
Nah ya gitulah. Makanan yang kita makan hanya dimakan, jadi kotoran, selesai. Ketika kita meninggal, kapan yang akan kita gunakan? Kita agak ngerti, tersesat kita itu. Kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, maka bersyukurlah. Banyak orang yang kaya lebih daripada kita, uang yang melimpah. Tetapi Allah tidak gerakkan hatinya untuk daftar umroh, untuk daftar haji. Kita alhamdulillah. Mungkin nenek, kakek kita tidak berangkat haji karena keterbatasan dana, biaya dan sebagainya. Tapi mungkin kita berangkat ke tanah suci itu karena doa orang tua kita yang telah tiada, doa nenek kakek atau yang mungkin kakek kita dulu berdoa di sepertiga malam, ya Allah, peperihan saya tidak haji atau cucu saya berangkat. Makanya bersyukur kita diberi hidayah sehingga tahu harus bagaimana hidup ini. Sehingga kita yakin bahwa hidup di dunia sementara, sedangkan kita akan memasuki alam kubur dan juga alam akhirat nantinya. Ibu bunyi. Oke, mabit di Muzdalifah. Mabit artinya bermalam. Nah, kalau DT biasa mengadakan mabit di sini. Mabit di Masjid DT. Nah, ada singkatan malam, bina, iman dan takwa. Mabit itu bermalam. Mabit di Muzdalifah termasuk wajib dalam melaksanakan ibadah haji wajib, ya. Ini kalau baca kitab-kitabnya ada yang mewajibkan, ada yang sunnah. Oh, itu tebal sekali. Dan harus ini pesantren lagi, ya. Harus pesantren. Makanya kami coba rangkum bahwa mabit di Muzdalifah termasuk wajib, ya. Jika mabit di Muzdalifah ditinggalkan, maka harus membayar dam. Pelaksanaan mabit di Muzdalifah setelah melaksanakan wukuf di Arafah. Waktu mabit di Muzdalifah pada malam hari raya kurban atau malam Idul Adha sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Biasanya di Indonesia apa malam itu? Takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita mah di sana mabit. Apa yang dilakukan ya tadi? Sholat, tidur bergeletakan. Haji tahun kemarin yang 1000 orang itu enak ya. Ada karpetnya permadani, beda dengan karpet ini. Kursinya masing-masing, waduh minuman disediakan, oh kayak raja itu. Itu belum pernah terjadi kecuali waktu hajian 2020 ya. Ya Allah, kayak raja itu. Karena kan harus berjarak ya. Tapi kalau normal 1 juta, 2 juta, 3 juta jamaah, ya itu Pak bergeletakan. Di sejadah, di jalan aspal, ada yang di perbukitan, bawa tenda masing-masing. Wah kalau terjadi hujan, luar biasa. Makanya mabit di Muzdalifah adalah mabit di hotel 1000 bintang. Kenapa? Lah lihat ke atas, ya Allah, bintangnya tidak terhitung. Dan di sana nggak ada pejabat, nggak ada rakyat jelata, nggak ada. Semuanya bergeletakan. Pelaksanaan mabit di Muzdalifah. Berangkatlah dari Arafah menuju Muzdalifah setelah matahari terbenam sebelum memasuki waktu maghrib. Ada juga yang berangkat dari Arafah ke Muzdalifah setelah maghrib atau setelah Isya. Karena lihat antrian bisnya menuju Muzdalifah. Ada juga yang jalan kaki. Tapi walau alam di tahun ini. Berzikir dan bertalbiyah di sepanjang perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah. Labbaik Allahumma labbaik. Kerjakan sholat maghrib dan isya secara qashar dan jamaah di Muzdalifah. Sholat maghribnya di Muzdalifah karena kita meninggalkan Arafah sebelum sholat maghrib. Maka sholat maghribnya nanti di jamaah takhir ke isya. Sholat azan dulu, kemudian qomat, kemudian sholat maghrib. Maghribnya di jamaah atau di qashar? Oh di jamaah, betul. Di jamaah
takhir kemana? Ke isya. Dikosor tidak salat maghribnya? Awas, jam maghrib tidak bisa dikosor. Masa 1,5 pas ruku, assalamualaikum, nggak boleh. Maghrib ya 3 rakaat. Setelah itu komat lagi, baru sholat isya dikosor. Berapa? Jadi yang boleh dikosor itu sholat yang 4 rakaat. Subuh nggak bisa dikosor 1 Nah, nggak boleh. Terus mengambil batu 7 sampai 70 butir peluru batu untuk melempar jumroh. Sudah tersedia batunya ya. Boleh juga nanti ngambil di Mina, tetapi di Muzdalifah sudah disediakan batu-batu koral tuh buat aspal ya, buat jalan. Tapi di sana kecil-kecil, tidak terlalu runcing. Ambillah 7 sampai 70. 70 dihitung berapa? 7 untuk Aqobah, kemudian 21 kali 3 untuk tanggal 11, 12, 13. Jumlah jamnya jadi 70. Hitung atuh Bu lebihin lah bisi cadangan. Tapi kalaupun jatuh bisa ngambil batunya nanti di Mina. Makanya siapkan, udah dapat belum ya tempat batu? Nah, nanti mungkin dibagi kalau ada. Bersungguh-sungguh dalam berzikir dan berdoa selama mabit di Muzdalifah. Ayo zikir yang banyak, tidur lihat ke atas. Ya, nggak ada harta, jabatan, pangkat, kedudukan di Muzdalifah ini. Oh Pak, di Muzdalifah itu kain ihram sudah pada kotor, berdebu, tapi tidak bernajis ya. Rambut sudah acak-acakan, muka kulit sudah ibu bukan lagi bedak yang nempel, tapi ya itu debu padang pasir. Masya Allah, itulah di hadapan Allah. Jadi bayangkan nanti ketika di padang mahsyar tuh, nggak beratap. Di Arafah mah tenda-tenda, di Muzdalifah nggak ada tenda. Bintang itu hotel 1000 bintang tanpa kasur. Kerjakan sholat subuh pada waktunya di Muzdalifah, ya. Silakan tahajud, silakan di malamnya. Jika waktu subuh mulai bercahaya atau pada sholat subuh, berangkatlah menuju Mina ke tempat jamarot atau jumroh yang akan kita lempar. Hanya satu yang kita lempar yaitu jumroh Aqobah saja. Jika sampai di lembah Muhasir atau Wadi Muhasir, dianjurkan jalannya lebih cepat. Nah, tapi kita nggak tahu mana nih lembah Muhasir. Nah, ikuti alur aja. Biasa kita naik bis, ya, naik bis. Bisa naik bis, bisa jalan kaki. Lihat kondisi di sana, makanya harus disiapkan fisiknya. Terus bertalbiahlah di sepanjang perjalanan dari Muzdalifah menuju Mina sampai melempar jumroh Aqobah. Itu pelaksanaan mabit di Muzdalifah. Terus apalagi akan kita lakukan? Yaitu melempar jumroh. Ada 3 jumroh. Jumroh ula, wusto, Aqobah. Nanti saya nggak tahu mana nih yang ulanya. Pokoknya ada 3 lempar jumroh saja. Nah ini bentuknya begini ya. Nah dulu mah kecil. Mungkin sebesar tiang ini Pak. Nah atasnya berkerucut. Agak gedean dikit lah. Ya lempar itu lubangnya kecil. Oh ini melebar nih kayak perahu. Jangan lempar dari jarak 20 meter. Gak nyampe. Khawatir. Siapa nih? Woi kurang ajar. Wah berantem. Orang Indonesia ya. Apa lo? Gue orang Betawi. Yang dilempar orang Singapura. Wah masalah nih sama UAS. Repot nanti. Bahaya. Deketin aja Bu. Deketin. Ada pembatasnya empuk. Walaupun kita kedorong itu empuk. Dan nempel. Bismillah. Allahu Akbar. Jangan terlalu keras. Karena bisa mantul ke kita. Setan lu yang setan kata setan itu kan. Nah, udahlah sesama setan jangan berantem. Jadi udah harus kena ke apa? Ke ini. Jangan lempar ke atas ini, jarak kita aja. Sini lurus nih. Jangan set, oh ini bisa mantul ke sini, set loncat.
Allahu Akbar. Nah nanti ada esensinya nanti ketika lempar itu apa yang harus kita renungkan, harus kita tapakuri. Jangan membayangkan setan. Ini dia setan. Setan apa ini batu? Setan kan nggak kelihatan. Boleh jadi kita yang melempar kemasukan setan. Deketin, udah jarak 2 meter atau semeter atau nempel ke busanya, batasannya lempar. Allahu Akbar. Satu-satu ya, jangan 7 sekaligus. Biar cepat. Nah itu nggak sah. Kalau 7 sekaligus itu dihitung 1. Bisa habis tuh 70 batu. Ya. Melempar jumroh. 1, jumroh terdiri dari ula, wusto, aqobah. Melempar jumroh dengan 7 buah batu kecil dengan cara dilempar satu persatu sampai mengenai tiang jumroh sambil bertakbir. Allahu Akbar. Pelaksanaan lempar jumroh. Tanggal 10 Zulhijjah melempar jumroh aqobah saja. Ya. Tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik melempar ketiga jumroh secara berurutan. Ula 7 kali, wusto 7 kali, 7 batu, dan aqobah 7 kali. Nah, ini boleh dititip nih. Pak, saya gak kuat. Leles, nah, lututnya neroktok nih. Wakilah ke bapak yang berangkat. Oh, siap mah. Ini upahnya. 100 real. Nah, boleh aku masak ke istri juga. Boleh itu diwakilkan. Bapak dulu, kemudian untuk istri. Selanjutnya, tahalul. Apa itu tahalul? Tahalul artinya keluar dari keadaan ihram. Ada tahalul selesai umroh, karena kita akan umroh dulu, potong rambut itu tahalul selesai. Nanti kita pas hajian akan tahalul lagi. Tahalul dalam ibadah haji ada 2 macam. Ada tahalul awal atau tahalul sugro dan tahalul tsani atau tahalul kubro. Tahalul awal ketika telah melakukan lempar jumroh aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dan mencukur atau memendekkan rambut. Setelah lempar jumroh aqobah tuh tanggal 10 kan? Kan tanggal 10 hanya lempar jumroh aqobah aja ya. Lempar 7 kali kemudian tahalul dengan cara membotakin rambut. Botakin Pak. Nanti kalau tahalul umroh ya cukup sebagiannya saja atau diratakan atau sisakan 1 senti. Tapi kalau tahalul haji ini botakin. Habisin Pak. Apalagi yang rambutnya sudah memutih. Yang sudah meninggalkan dunia hitam. Botakin Pak. Gak apa-apa. Nanti kaget. Mana suami saya? Itu Bu yang ganteng itu. Cukur memendekkan rambut. Botak ya. Jika telah tahalul awal dengan ditandai mencukur rambut, maka terbebaslah dari larangan ihram kecuali berkaitan dengan wanita. Hubungan suami istri masih dilarang. Jadi setelah selesai tahalul, potong rambut, silakan Bapak pakai pakaian biasa. Pakai pakaian biasa. Pakaian biasa di mana? Ya nanti aja di Allah. Di tenda Mina. Kan gak bawa apa-apa, gak bawa baju tuh ke tempat jumroh itu. Nanti aja. Nah kalau tahalulnya bisa di setelah lempar jumroh langsung tahalul. Yang bawa gunting keluarkan gunting atau di sana ada tempat cukur rambut. Oh ke sananya. Atau mau dicukurnya nanti aja di tenda. Karena di tenda kita bawa mesin rumput, mesin pencukur rambut. Nah, gitu. Boleh itu kayak tadi Agim ya di fotonya. Nah, tapi hati-hati ketika sudah lempar jumroh dari tempat lempar jumroh ke tenda Mina, wah panas nih, tutupin aja kain ihramnya ke atas. Itu kena dam karena bapak-bapak menutupi kepala. Karena belum dipotong rambut, makanya kalau bisa
botakin dulu lah, potonglah di area jamarot itu. Kalau mau nanti di tenda dibotakinnya, nah itu jangan ditutupin tuh. Gak apa-apa panas sampai sampai apa? Sampai tenda Mina, potong. Jangan lu ganti baju. Ya, potong dulu rambutnya. Ayo cukurin. Atau separuh dulu. Nah, setelah potong rambut baru lepas ihram. Pakai baju biasa. Tapi gak boleh pacaran dulu sama istri, ya. Dan gak mungkin, gak bisa kan beda tendanya. Ya. Kemudian ada namanya tahalul tsani atau tahalul akhir, yaitu ditambah dengan melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu apa? Rukun dalam haji. Tawaf ifadah. Ketika telah tahalul tsani, maka telah halal segala sesuatu termasuk zina atau hubungan dengan suami istri. Nah, dalam prakteknya ada yang habis melempar jumroh tanggal 10 Zulhijjah itu, kemudian tahalul. Habis tahalul, potong rambut, tahalul awal, ganti pakai baju biasa, kemudian menuju Mekah, menuju Masjidil Haram, tawaf ifadah, sa'i. Itu ketika kita selesai tawaf ifadah berarti terbebaslah seluruh larangan ihram. Kemudian balik lagi ke Mina karena ada kewajiban apa? Mabit di Mina. Untuk tanggal 11, 12 sampai tanggal 13. Balik lagi tuh sebelum maghrib. Kalau fisiknya kuat. Ya. Atau boleh juga dari habis lempar jumroh langsung ke Mekah, ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, habis sa'i baru potong rambut. Maka tawaf dan sa'inya pakai pakaian ihram karena belum dipotong rambut. Atau tawaf ifadah ini selesai tawaf, selesai lempar jumrah Aqabah, tahalul, pakai baju bebas. Kemudian besoknya tanggal 11 atau tanggal 12 atau sepulang dari Mina. Nah, biasanya kita dari Indonesia atau KBIH mau apa? Bapak mau lempar jumroh dulu. Nah, setelah Bapak sekalian, biasanya kita DT ya pulangnya tanggal 13. Zulhijjah, hari tasyrik terakhir ya. Habis lempar jumrah ula untuk Aqabah, baru naik bis, pulang ke Mekah, simpan barang-barang yang kita bawa, atau bisa langsung juga ke Masjidil Haram, kemudian tawaf ifadah, berpakaian bebas. Ya. Tawaf ifadah, kemudian sa'i pun dalam berpakaian bebas, kemudian selesai di sanalah namanya tahalul akhir, tidak usah potong rambut lagi. Tenang, ini harus sampai 5 kali diterangkan ini ya. Masih ada waktunya. Ini baru pertama. Oke. Tenang Pak, siapin aja pertanyaannya. Makanya dalam haji kan tidak tertib. Kalau umroh itu kan ihram, tawaf, sa'i, tahalul, tertib. Ada tertib. Nah kalau haji ini bisa, terutama tahalulnya bisa sedikit dirubah-rubah. Bukan dirubah-rubah, ketentuannya agak berbeda. Nah biasanya kalau jemaah haji DT itu habis lempar jumrah Aqabah, tahalul, ya, kemudian mabit di Mina, nah tawaf tawaf ifadahnya dan sa'inya nanti selesai pulang dari Mina menuju Mekah. Tapi tahan dulu, suami istri jangan bertemu. Itu kenapa? Karena belum tawaf ifadah. Kalau sudah tawaf ifadah kemudian sa'i, itu selesai semua prosesi haji, silakan bebas surebas. Paham? Belum ya, gak apa-apa. Nah, harus sampai 5 kali emang nanti.
Makanya harus sampai paham, apalagi haji pertama. Kenapa saya ingin haji lagi? Karena ingin menyempurnakan yang dulu. Ya kayak aduh, pemahamannya nih kurang. Ya makanya pingin haji lagi. Karena pingin menyempurnakan dengan ilmu-ilmu yang didapat. Mungkin ketika manasik pertama, dulu yang dilempar itu pemahaman orang tua dulu, yang dilempar di jumroh adalah setan. Karena kenapa? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam itu digoda oleh setan. Maka dilemparlah di Mina tersebut. Setan lu. Maka kita pun ketika lempar jumroh adalah melempar setan. Nah, itu pemahaman dulu. Ya, dulu orang tua kita dulu gitu. Ternyata bukan itu. Esensinya, nanti mudah-mudahan nanti ada esensinya. Ketika kita lempar jumroh, Allahu Akbar dengan menyebut nama Allah sampai kita ingat, ya Allah, saya keluarkan, saya lempar sifat-sifat kebinatangan saya. Saya raku seperti monyet, akan kulempar sifat tersebut. Allahu Akbar, engkaulah yang maha besar. Nah gitu, lemparlah sifat-sifat buruk kita. Bukan lempar setan, setannya juga pandai. Mungkin ya. Awas ya, hati-hati. Paham ya? Kita lanjut. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita akan mabit di Mina. Berapa malam? Malam ke-11, malam ke-12, malam ke-13. Walaupun boleh pulang ya sampai tanggal 12. Nah, kita bahas. Mabit di Mina, mabit atau bermalam di Mina selama hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Kalau di sini nyembelih kurban di tanggal 10, 11, 12. Ibu mau kurban nggak? Di sana kan, di Mina itu nanti nyembelih dam tamatu. Boleh tidak berkurban? Boleh. Titipkan nanti ke DT. Kurban sapi buat keluarga bayar ya di sini. Masa KBH yang bayarin. Bayar dulu, beli dulu, jangan sampai ngutang. Lah pulang haji ngutang kurban. Ibu punya rencana berkurban kan? Nah, berkurbannya baik itu ibu, walaupun di sana tidak berkurban, itu mah nyembelih dam tamatu. Atau dam-dam yang lain pelanggaran. Tapi insya Allah nggak ada yang kena dam pelanggaran ya. Nah bagi keluarganya, anak, cucu yang akan berkurban, nah boleh melalui Darut Tauhid. Promosi sedikit ya. Bukan nanti ada ya kurban hewan, bukan kurban perasaan. Nanti penyaluran kita ada ke Palestina, ke onta dan sebagainya. Ada ke pesantren-pesantren, ada juga di sini. Ya. Nanti ya pekan depan kita promosikan. Mabit ya Bu ya? Mabit. Ya lanjut. Yang kembali ke Mekah pada tanggal 12 Zulhijjah lempar jumroh. Yang kembali ke Mekah tanggal 12 Zulhijjah setelah ini kehapus. Setelah lempar jumroh.
bersabda, janganlah seseorang pergi meninggalkan Makkah sampai akhir dari ibadah hajinya adalah tawaf di Ka'bah. Baik, demikian Bapak sekalian, nanti pada sholat duhur, kemudian kita melaksanakan acara puncak, yaitu makan di waktu siang. Kita akan menguraikan rute ibadah haji yang kita lakukan, biar lebih paham. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Dadang, terima kasih Bapak dan Ibu yang baik. Silakan.